tentara Rusia bombardir tempat pertemuan para jenderal Ukraina. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники. Tentara Rusia dikabarkan telah membombardir sebuah tempat pertemuan para perwira tinggi intelijen dan militer Ukraina, Senin 18 Maret 2024. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, mengklaim telah melancarkan serangan ke sebuah bangunan dengan sasaran menghabisi para pejabat senior intelijen Ukraina. Pejabat senior dari Dinas Keamanan Ukraina menjadi sasaran serangan itu, bunyi pernyataan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dilansir Viva Militer dari Russia Today. Hal yang sama juga diungkap oleh Kementerian Pertahanan Rusia, yang menyebut jika militer Rusia sebelumnya telah menerima laporan akan diadakannya pertemuan anggota Dinas Keamanan Ukraina, SBU, dan perwira tinggi militer Ukraina. Pasukan Rusia telah menyerang lokasi di mana Komandan Keamanan dan Pertahanan Ukraina mengadakan pertemuan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Tempat pertemuan pejabat intelijen dan perwira tinggi militer Ukraina menjadi sasaran tembak jet tempur, rudal dan pasukan artileri Rusia dalam serangan yang dilancarkan dalam 24 jam terakhir. Sayangnya, baik Kementerian Pertahanan maupun militer Rusia tidak menjelaskan secara rinci di mana tempat pertemuan tersebut, termasuk jumlah korban yang jatuh dalam serangan itu. Namun demikian, aksi tentara Rusia ini diyakini sebagai balasan atas serangan drone Ukraina yang menghancurkan kilang minyak di wilayah Krasnodar, Minggu 17 Maret 2024 lalu. Agen SBU memainkan peran penting dalam melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap Rusia, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Kena batunya kau pelawak, si Zelensky akhirnya digulingkan oleh militer Ukraina karena hancurkan negerinya demi nafsunya. Kondisi Ukraina saat ini sudah tak lagi kondusif. Bukan hanya perang yang terjadi dengan Rusia, namun nasib Zelensky saat ini tak tertolong karena segera dilengsarkan oleh pasukan militer. Karena peran si pelawak saat ini telah menghancurkan negara Ukraina dan mengorbankan ribuan pasukan dan warganya hanya demi nafsu. Untuk menjadi NATO, kini NATO pun melupakan Ukraina dan berfokus pada Israel. Amerika pun menarik bantuannya dari Ukraina. Keengganan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertimbangkan perundingan perdamaian dengan Rusia, menyebabkan dia digulingkan untuk memungkinkan perundingan tersebut. Memungkinkan itu diungkap oleh Soskin, penasehat dua mantan Presiden Ukraina. Zelensky yang harus menegaskan bahwa kemenangan harus diraih di medan perang, tidak bisa ikut serta dalam perundingan perdamaian dengan Moskow, ungkap Soskin di saluran YouTube. Dia menjelaskan tindakan seperti itu mendorong Rusia dan setidaknya beberapa pendukung Ukraina di Barat untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk memiliki atau mewakili Kiev yang dapat menyetujui gencatan senjata bahkan untuk sementara. Untuk mencapai hal tersebut, kepemimpinan Ukraina saat ini perlu dinetralkan, ungkap mantan ajudan presiden tersebut. Gagasan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina telah menjadi narasi umum, tak hanya di Rusia tapi juga di negara-negara Barat, menurut Soskin.
Dia mencatat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan gagasan serupa belum lama ini. Macron mengatakan kepada BBC dalam wawancara pekan ini bahwa meskipun kewajiban Prancis adalah mendukung Kiev, mungkin sudah tiba saatnya untuk melakukan negosiasi yang adil dan baik dengan Rusia. Meloni baru-baru ini mengatakan kepada sepasang orang iseng asal Israel atau Rusia, Novan dan Lexus, bahwa ada banyak kelelahan di Uni Eropa sehubungan dengan konflik tersebut. Wakil Kepala Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional dari Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina pada tahun 90-an mengatakan UE juga berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan Kiev akan peralatan dan amunisi militer, khususnya jika bantuan militer Amerika berkurang. Mantan pejabat tersebut menjabat sebagai penasihat senior Presiden pertama Ukraina Leonid Kravchuk pada awal tahun 90-an dan kemudian menjadi penasihat ekonomi dan pemimpin kedua negara tersebut. Leonid Kuchma antara tahun 98 dan 2000-an, Kiev telah berulang kali mengesampingkan pembicaraan dengan Moskow dan menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dan seluruh wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya. Zelensky mengulangi tuntutan ini dalam wawancara dengan Reuters pekan ini dan menambahkan Kiev akan melanjutkan perjuangan bahkan tanpa bantuan Amerika jika diperlukan. Dia juga membantah laporan media mengenai dukungan Barat terhadap Ukraina yang diduga mendorong Ukraina terlibat dalam perundingan perdamaian dengan Moskow ini. Tegas dia pekan lalu. Rusia telah berulang kali mensyaratkan kesiapan terlibat dalam perundingan dengan Kiev, namun bersikeras perundingan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Moskow dan kenyataan di lapangan. Pada musim gugur tahun 2022, 4 bekas wilayah Ukraina termasuk 2 Republik Donbas secara resmi bergabung dengan Rusia.